Bab 4350. Iblis monster menyerang pulau. Tunjukkanlah kelembutanmu, pilihlah untuk mengikuti Pak Tua Sage, bergabunglah dengan Sekte Sage, kita akan menjadi penolong pemimpin, bukankah itu bagus? Kata Tetua Gao dengan percaya diri. Tidak bagus, kata Eric Kin dengan datar. Tapi aku berencana untuk menyelamatkan nyawa kalian, karena aku akan mengalami kecelakaan, mungkin kalian bisa membantuku mencegah bencana jika berada di sisiku. Gawat sudah, kita akan mati. Tetua Gao dan Andre Sohuo hendak menangis. Penegasan pemimpin tidak mungkin salah, dan Eric Kin tidak berniat mundur. Hukuman langit ditakdirkan untuk datang, mereka sekarang disegel, dan tidak dapat melarikan diri bahkan jika ingin. Terutama Tetua Gao yang telah bertekad untuk mati, kenapa dia sangat tidak beruntung, semua hal buruk menimpa dirinya. Tuan, apakah kamu benar-benar akan membawa mereka ke bencana? Orang-orang ini mungkin akan menjadi beban. Black Demon berkata dengan khawatir. Meski pada awalnya ancaman Pak Tua Sage hanya dianggap sebagai kutukan, namun saat melihatnya sekarang, sepertinya masalah benar-benar datang. Apakah Eric Kin benar-benar mempercayai hukuman langit? Basis kultivasi orang-orang ini tidak buruk, memiliki mereka dapat membantuku memulihkan kekuatanku. Eric Kin menjawab. Teknik Wanmo yang baru saja dia latih adalah ilmu sihir yang mengeluarkan reiki kultivator lain untuk dirinya sendiri. Sekarang Tetua Gao dan 20 orang lainnya berada di bawah kendalinya. Jika ada masalah, mereka adalah tempat terbaik untuk menyerap reiki. Adapun untuk memblokir hukuman langit, tentu saja itu hanya lelucon dari Eric Kin. Pelatihannya diganggu berulang kali, dan dia mendapat firasat bahwa malam ini tidak akan damai. Eric Kin tidak berencana untuk berlatih lebih lanjut. Meninggalkan pembagian jiwa di luar, tubuh utama memasuki ruang memurnikan obat, dan mulai perlahan-lahan menyerap reiki langit dan bumi, dan mengeraskan tubuh Taoisme. Dia sekarang telah membuka 71 lubang ilahi, dan hanya selangkah lagi untuk menerobos. Eric Kin juga berharap untuk meningkatkan tingkat kultivasinya ke fase penilaian 2 kegagalan sebelum pertempuran terakhir. Saat itu, dengan kartu asnya sendiri, dia bisa melawan 3 penurunan. 1 jam lagi berlalu. Saat ini, malam telah memasuki momen terpadatnya. Tidak ada bintang atau bulan di langit, gelap gulita antara langit dan bumi. Hanya di luar pulau, lautan darah terus bergolak, menamparkan pantai berulang kali, memercikkan ombak yang membumbung tinggi. Andre Sohuo dan yang lainnya juga disiksa oleh rasa takut di hati mereka, dan mereka sedikit lelah sekarang, memejamkan mata dan tidur siang. Dalam keheningan ini, beberapa kerikil berguncang dengan lembut di tanah, secara bertahap membentuk tanda, seperti jejak yang ditinggalkan ular, terus bergerak ke arah belakang Eric Kin. Dan saat jejak itu mendekati Eric Kin, ujung jejak itu tiba-tiba berhenti bergerak. Seolah mencondongkan tubuh, dia langsung menuju ke belakang kepala Eric Kin. Namun, saat objek transparan itu mendekat, Eric Kin, yang selama ini diam, tiba-tiba melawan. Meraihnya dengan telapak tangannya, dia langsung mencubit sekelompok benda transparan di telapak tangannya. Kemudian reiki bergetar, dan seekor ular hitam kecil segera muncul di dalamnya. Melihat pemandangan ini, Andre Sohuo dan yang lainnya juga terbangun dan melihat ular kecil itu. Lepaskan aku pergi. Ular kecil itu menatap Eric Kin, tatapan matanya penuh dengan kebencian, bahkan langsung mengucapkan kata manusia sambil terus berjuang. Penatua keempat, aku tidak pernah menyangka kamu masih berani kembali. Eric Kin juga sedikit terkejut. Sebagian besar kultivator dari organisasi rahasia siluman memberontak dari klan iblis. Oleh karena itu,
dia sama sekali tidak terkejut dengan tubuh Penatua keempat yang merupakan seekor ular hitam. Tapi orang ini menghabiskan darah segar dan jiwa dewa untuk melarikan diri, dan tidak disangka dia kembali sendirian sekarang. Aku tidak menyangka kamu begitu kuat, kamu bahkan bisa menyadari keberadaanku yang telah berubah menjadi hal yang tak terlihat dan berjiwa, tidak dapat membebaskan diri. Penatua keempat tidak melawan lagi, tetapi memiliki ekspresi suram di wajahnya. Benda berharga itu telah jatuh ke tanganmu, aku tidak bisa lepas dari tanggung jawab, bahkan jika aku mati, aku pasti tidak akan kabur. Ketua asosiasi, aku bersumpah padamu, benda ini tidak akan jatuh ke tangannya, sama sekali tidak. Dasar bocah, kamu tidak bisa hidup meski aku mati, aku sudah mengatur jebakan pada wilayah laut ini dan kalian semua akan mati, hahaha. Saat berbicara tentang ini, mata Penatua keempat bersinar, dan seluruh tubuhnya bergetar. Erikin melempar ular hitam dengan kasar. Dan kemudian, Penatua keempat meledak langsung di udara, berubah menjadi kabut darah. Cih! Barang apa ini? Bau yang menjijikkan. Kabut darah tersebar, tidak hanya jatuh di tubuh Erikin, tetapi juga jatuh pada Andreso Huo dan lainnya. Namun, energi darah ini terlalu busuk, sulit untuk menggambarkan betapa menjijikannya baunya. Beberapa orang hampir muntah saat mencium bau ini. Ada yang salah dengan darah ini. Erikin mengerutkan keningnya. Begitu energi darah terbang, Erikin melambaikan tangannya untuk membubarkannya. Namun, meskipun darah dapat dihilangkan, bau tetap mengelilingi dirinya, dan tidak menempel pada pakaian, seolah-olah langsung menempel pada tubuh Taois atau bahkan jiwa dewa. Tepat pada saat ini, di luar pulau, suara ombak yang bergejolak menghantam pantai tiba-tiba terdengar. Erikin tiba-tiba teringat bahwa Penatua keempat berkata sebelum dia meninggal bahwa dia telah membuat jebakan di air laut. Jebakan macam apa itu? Namun, Erikin sudah tidak perlu menebak. Hanya beberapa tarikan napas setelah Penatua keempat meninggal, suara raungan keras tiba-tiba terdengar di luar pulau. Segera setelah itu, Erikin merasa bahwa banyak keberadaan dengan aura yang kuat keluar dari air laut, melewati langit yang jauh, dan datang ke sisi ini satu demi satu. Itu adalah iblis monster, banyak iblis monster. Jantung Erikin berdetak kencang. Manusia darah di sini tentu saja akan menyerang kultivator. Tetapi saat pertama kali dia bertemu dengan manusia darah ini, Erikin memperhatikan bahwa keberadaan ini tidak akan menyerang iblis monster yang awalnya tinggal di daerah ini. Misalnya seperti kura-kura hijau yang dia temui sebelumnya, yang mengejar Erikin sejauh ratusan mil, telah berkeliaran dengan santai di lautan darah. Dan jelas para iblis monster di sini ditarik oleh orang ini dalam beberapa hal. Gawat sudah, ini adalah suasana yang menakutkan, aku bisa merasakannya, terdapat puluhan atau ratusan iblis monster, dan mereka semua sangat kuat. Hukuman langit telah datang, hukuman langit yang sebenarnya telah datang. Andreso Huo dan yang lainnya mulai berteriak lagi, kali ini ada sekelompok orang termasuk tetua Gao. Erikin mengangkat alisnya, dan tali spiritual bergetar. Orang-orang ini semua sudah pingsan, kemudian dikumpulkan ke dalam permata oleh Erikin. Segera, beberapa iblis monster muncul di depan Erikin. Yang pertama terbang adalah beberapa iblis monster yang tampak seperti burung laut tetapi ukurannya tak terhitung banyaknya. Sepertinya ras yang sama, bentuknya terlihat sama. Sebagian besar basis kultivasinya adalah fase penilaian satu penurunan, tetapi burung iblis berkepala 3 yang memimpin tidak disangka berada di fase penilaian dan 2 kegagalan. Begitu mereka melihat Erikin, burung iblis ini menunjukkan ekspresi kelaparan yang ekstrim, kemudian,
Di tengah ceritan aneh, mereka bergegas terbang menuju Erikin dengan gila-gilaan. Tubuh Erikin bergoyang, dan pada saat yang sama melepaskan kabut kelabu. Tepat ketika burung iblis bergegas membubarkan kabut kelabu, sosok Erikin telah menghilang. Namun, burung-burung iblis ini hanya menggerakkan mata mereka, lalu memuntahkan seteguk guntur ke arah salah satu bidang tanah. Tanah meledak dalam sekejap, dan Erikin terbang dengan mengenaskan. Mereka tidak ingin menyerangku, tetapi mereka tertarik dengan aura yang dipancarkan olehku, atau aura yang dikeluarkan oleh Penatua keempat. Pupil Erikin sedikit menyusut. Dia hanya bersembunyi di tanah, menutupi semua napasnya sendiri, tetapi burung iblis ini masih bisa dengan cepat menemukan jejaknya. Bersambung.